Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan dimanapun kalian berada pada saat menonton video ini. Perkenalkan, nama aku Adinda Dwi Anggreni. Kalian bisa memanggil aku dengan Dinda saja. Selain itu, aku adalah mahasiswi akuntansi dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada video kali ini, aku akan membahas sesuatu yang sangat penting, apalagi buat para Gen Z seperti aku. Video ini bisa bermanfaat pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Video ini akan membahas tentang bagaimana cara membangun citra diri yang kuat dan profesional. Kalian pernah ngerasa nggak sih, kalian tuh punya potensi, tapi nggak pernah terlihat, baik itu di depan keluarga, di depan teman-teman, bahkan di lingkungan sekalipun kalian nggak dilirik. Atau kalian malah bingung, kenapa orang yang biasa aja, tapi dia bisa dikenal banyak orang, disegani, bahkan karirnya dapat melesat sangat jauh. Mungkin itu jawabannya ada di personal branding. Oke, 3 poin utama yang paling penting dalam video ini yaitu 1. Bagaimana cara memahami branding diri dan pentingnya kita dalam melakukan branding diri tersebut. Yang kedua, yaitu bagaimana cara kita untuk membangun branding diri tersebut dengan strategis. Yang ketiga yaitu mampu mempromosikan diri secara tepat dan profesional. Sekarang coba kalian bayangkan diri kalian adalah produk. Apakah kamu tahu apa yang membuat produk itu dipilih, diminati, dan dibutuhkan oleh banyak orang? Ya, itu semua karena brandingan atau branding sebuah merek. Jadi, branding diri itu adalah cara kita menunjukkan siapa diri kita dan nilai apa yang kita punya pada dunia luar. Tapi, ini semua bukan soal pencitraan palsu ya. Tetapi justru ini tentang menampilkan versi terbaik dari diri kita yang autentik, konsisten, dan dapat dipercaya. Kenapa sih sebuah branding itu penting buat diri sendiri? Yang pertama, karena dunia sekarang tuh penuh dengan kompetisi. Kedua, karena kita harus jadi pembeda di antara semuanya. Ketiga, karena branding yang kuat bisa membuka banyak pintu peluang, mulai dari karir, relasi, sampai kepercayaan orang lain. Sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang seru. Gimana sih cara membangun branding diri yang kuat? Pertama, kamu perlu mengetahui elemen penting yang ada pada branding diri. Pertama, yaitu ada nilai diri. Nilai diri ini membahas tentang apa yang kamu yakinin dan kamu perjuangin. Kedua, ada skill dan keahlian. Skill keahlian ini bisa menunjukkan bakat kamu pada bidang akademik maupun non-akademik. Ketiga, ada penampilan dan attitude. Hal ini sangat penting karena bisa mempresentasikan diri kamu dan gimana cara kamu membawa dirimu sendiri. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi ini dilihat dari bagaimana cara kamu menulis, berbicara, bahkan memposting sesuatu. Selanjutnya ada media sosial. Saat ini semua orang punya media sosial dan bahkan seseorang akan lebih bisa
mengekspresikan dirinya di media sosial dibanding di dunia nyata. Setelah kamu mengetahui berbagai elemen penting yang ada dalam branding diri, selanjutnya kamu bisa mulai dari yang pertama, kenalin diri kamu sendiri. Apa passion kamu, apa kelebihan kamu, apa bakat kamu. Kedua, tentukan ingin dikenal sebagai siapa. Contohnya saja, misalnya mahasiswa akuntansi yang melek digital atau anak muda yang jago edukasi finansial. Ketiga, bangun portofolio kecil, bisa berupa desain, tulisan, atau bahkan konten. Keempat, tunjukkan secara konsisten, baik secara online maupun offline. Ingat ya, branding bukan tentang terkenal, tetapi tentang terpercaya. Punya citra diri yang kuat aja nggak cukup, teman-teman. Kamu juga perlu memperkenalkan diri kamu kepada dunia luar. Tapi caranya nggak harus lebay kok. Beberapa cara promosi diri yang sehat kamu dapat melakukan. Yang pertama, ada aktif di komunitas, organisasi, ataupun lomba. Kedua, bikin konten ringan. Misalnya, sebagai mahasiswa akuntansi bisa memberikan tips akuntansi di TikTok. Ketiga, tulis pengalaman di LinkedIn. Keempat, yaitu berani menjadi pembicara atau moderator acara. Contohnya udah banyak konten kreator TikTok yang masih menjalani sebagai mahasiswa, tapi mereka menyebarkan edukasi tentang akuntansi, tentang geologi, geografi, dan semuanya. Jadi jangan sembunyi, tunjukkan kualitasmu bukan untuk pamer, tapi untuk memberi manfaat kepada sesama. Tentu aja perjalanan ini gak akan selalu mulus, teman-teman. Ada tantangan-tantangan yang selalu bikin kita maju mundur, seperti dikatain sok tau lah, gak pede karena merasa belum cukup bagus, atau pemikiran gimana kalau nantinya gagal. Tapi ingat, semua orang besar pernah ngerasa kayak gitu juga. Tips cara ngadepinnya adalah 1. Mulai dari hal kecil, gak usah tunggu sempurna. Konsisten lebih penting daripada viral. Selanjutnya, cari support system, teman, mentor, atau komunitas yang positif. Jangan takut gagal ya. Yang bahaya itu takut mencoba, bukan gagal. Kesimpulannya adalah, jadi apa sih kuncinya membangun branding diri yang kuat dan profesional? Yang pertama adalah kenalin dirimu, tetapkan tujuanmu ke depan, tampilkan yang terbaik secara konsisten, dan berani menunjukkan karya. Ingat sekali lagi, branding diri bukan tentang pencitraan, tetapi tentang sebuah kepercayaan. Kalau aku sendiri, aku bukan hanya sekedar mahasiswa, tapi aku juga pebisnis kecil. Kerennya, di balik dapur UMKM, jualan snack atau makanan ringan yang aku jalanin, aku belajar banyak hal tentang bagaimana cara menghadapi pelanggan, mengelola keuangan, hingga memasarkan produk. Selain itu, aku juga berlatih bagaimana cara stok opnam, bagaimana cara menghitung HPP, dan lainnya. Semua pengalaman itu membentuk aku pada hari ini, seseorang yang sedang membangun citra diri sebagai pribadi yang aktif, bertanggung jawab, dan siap berkembang lebih jauh. Aku juga percaya setiap orang punya cerita, dan inilah cara aku menunjukkan siapa diri aku yang sebenarnya.
Terakhir, pesan dari aku, kalau kamu nggak mau mulai membentuk branding diri kamu dari sekarang, dunia pasti akan membentuknya untuk kamu. Tetapi itu bisa saja nggak sesuai dengan keadaan diri kamu yang sekarang. So, ayo mulai dari sekarang, bangun branding terbaik versi dirimu. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, terutama para Gen Z. Terima kasih. Bye-bye.